Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang tidak hadir. Ada. Siapa? Tegar. Tegar. Terus apa lagi? Kemana keterangannya? Sakit Tegar? Ya. Cuma seseorang? Yang tidak hadirnya? Oke, silakan dilanjut baca dulu Al-Quran. Silakan sampai kemana kemarin? Al-Baqarah. Ayat berapa? 30. Ayat 30. Silakan dimulai. Oke, terima kasih. Nah ini kita akan mempelajari tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, khauf, raja dan tawakal. Kita buka bukunya. Halaman 87. Kita ingin mempelajari tentang ini ada maksud dan tujuannya. Oke, ada maksud dan tujuannya. Terus kalian nanti dianjurkan supaya bisa memahami apa sih hakikat mencintai Allah. Terus apa sih makna dari khauf? Terus apa sih makna dari raja? Atau apa yang dimaksud dengan tawakal? Nah nanti kalian harus bisa menganalisis apa yang dimaksud dengan hakikat mencintai Allah, khauf, raja dan tawakal. Ya, nanti kalian harus bisa memahami, terus harus bisa mencari sumber yang dimaksud mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, khauf, raja dan tawakal. Oke, siap belajar hari ini? Ini sudah ada yang pernah belajar? Belum? Apa minggu kemarin disuruh membaca? Disuruh buka? Ya. Ada yang sudah pernah mengenal tentang apa sih hakikat mencintai Allah? Hah? Apa hakikat mencintai Allah itu? Ada yang tahu? Apa sih khauf? Khauf apa? Apa itu raja? Apa itu tawakal? Ada yang sudah pernah mendengar, membaca, mempelajari, memahami? Ada yang bisa menjelaskan apa itu khauf? Ya, ada yang mengatakan rasa takut. Yang mengatakan rasa takut, ya. Khauf ya. Terus ada yang tahu aja? Raja. Nah, di sini berikutnya ya. Ini temanya hakikat mencintai Allah, khauf, raja dan tawakal. Nah, di sini ada KPD. Nanti kalian di dalam KPD ada yang namanya ini. Nah, menganalisis hakikat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalian analisis apa itu hakikat mencintai Allah itu? Ya, bagaimana mencintai Allah? Apa ciri-cirinya? Terus seperti apa orang yang mencintai Allah? Itu ya, banyak pertanyaannya. Nah, menunjukkan perilaku. Terus kalian harus bisa menerapkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini berikutnya indikator ini indikator pencapaian. Nah ini kalian mempelajari tentang hakikat mencintai Allah itu. Di sini ada bisa kalian menjelaskan tentang tentang hakikat mencintai Allah. Terus kalian bisa mendeskripsikan khauf, raja dan tawakal. Terus mengidentifikasi contoh. Kalian harus bisa memberikan contoh mencintai Allah itu bagaimana. Contoh khauf itu bagaimana. Contoh raja itu bagaimana. Terus dan tawakal itu bagaimana. Nah, terus mana sih hubungan yang keempat mencintai Allah, terus khauf, terus raja, terus tawakal. Nah, ada di link Google Drive kan yang sudah di-share tadi ya, yang sudah di-share tadi, tinggal dibuka di sana di Google Drive KPD-nya. Terus kalian kalau seandainya sudah membuka KPD, terus bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Terus di sini ada diskusikan dengan kelompokmu untuk mencari solusi. Ya, nanti akan ada permasalahan yang harus kalian cari solusinya. Coba lihat di Google Drive yang sudah kalian tadi di share. Ada sudah ketemu? Link-linknya ada? Nah, ini petunjuknya ya. Petunjuknya ada dalam Google Drive. Nah, permasalahannya. Kasusnya ada 2 kasus, Kandi dan Budi. Kandi adalah seorang siswa yang rajin beribadah dan selalu berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada namunnya. Nah, ini yang termasuk kasusnya. Yang beribadah itu bukan kasus, tapi ada namunnya, itu adalah kasus. Namun ia merasakan khawatir yang berlebihan terhadap masa depannya. Ya, berlebihan terhadap masa depannya. Sering merasa cemas akan kegagalannya, ya, akan kegagalannya dan kurang percaya diri. Ini kasusnya ya, dalam menghadapi tantangan. Jadi kurang pede untuk nanti kita menghadapi segala sesuatu. Jadi pesimis, bukan ya, optimis. Kasus keduanya, Budi adalah seorang pengusaha yang sukses. Seorang pengusaha yang sukses itu bukan kasus, ya sebetulnya semua orang pasti mau menjadi seorang pengusaha yang sukses, betul kan? Nah, dia selalu bersyukur atas rezekinya, itu bukan kasus juga, ya. Yang diterimanya dan rajin bersedekah. Nah, kasusnya, namun ada kasus, ada namun kasus. Namun ia terlalu percaya diri dengan kemampuan sendiri dan kurang melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam setiap usahanya ia merasa semuanya kesuksesan adalah hasil kerja kerasnya semata. Gitu ya. Coba kalian bergabung dengan kelompoknya yang sudah terbentuk. Masih ingat kan kelompoknya? Masih. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke, kelompok sudah dibuat, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kasus ini. Ya, oke. Pertanyaannya yang harus didiskusikan oleh kalian, 4 pertanyaan. Yang pertama, analisislah permasalahan yang dialami Andi dan Budi berdasarkan konsep khauf, raja dan tawakal. Ya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya sikap yang tepat berdasarkan ajaran Islam dalam menghadapi situasi seperti yang dialami Andi dan Budi? Pertanyaan ketiganya, berikan contohnya. Ya, berikan contohnya perilaku khauf, raja dan tawakal yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus memberikan contoh. Ya, boleh dengan perilaku kalian, boleh dengan tulisan. Ya, contohnya. Terus yang keempat, bagaimana hubungan antara mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, khauf, raja dan tawakal. Oke? Ready? Siap? Siap semuanya? Siap. 40 menit. Kalian harus sudah beres, langsung yang siap presentasi. Siap? Siap. Oke. So, lanjutkan. Kalau seandainya ada yang belum dipaham, boleh kalian bertanya. Ya. Kelompok 1 itu mana? Silakan dimulai dari sekarang. Menghadap ke belakang. Dia kemana? Dia. Silakan. Udah beres sih? Belum. Sudah? Pertanyaannya enggak ditulis pun juga enggak apa-apa. Tapi dengan HP nanti di bawah HP-nya lalu jawaban jawaban. Enggak ditulis pun enggak apa-apa. Ada di Google ya. Di dalam HP. Terus aja jawabannya kalian ditulis dalam buku masing-masing. Buku kerja kelompok kalian masing-masing.
Sudah sampai mana nih? Sampai buku ini. Oke, sudah habis waktu diskusinya. Silakan ya, siap-siap presentasi di depan. Ya, presentasi di depan hasil diskusi kerja kelompok kalian. Ya, kelompok mana dulu? Silakan. Tapi ini ya mejanya di depan atau pakai meja atau pakai berdiri? Mau berdiri? Boleh, silakan. Satu orang saja ke depan, yang lainnya berada di bangku. Kalau seandainya ada yang bertanya dari kelompok yang lain, boleh kalian yang kelompok itu membantu menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Atau memberikan saran, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab bin Takim dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan: analisislah permasalahan yang dialami Andi dan Budi bersama konsep Hauk, Raja dan Tawakal. Berdasarkan konsep Hauk, Raja dan Tawakal. Silakan. Jawaban: Andi mengalami masalah dengan Raja atau dalam kurung harapan dan tawakal. Ia terlalu hauk dalam kurung takut yang berlebihan sehingga melupakan harapan akan rahmat yang dan pertolongan Allah. Ia kurang bertawakal, yaitu menyerahkan urusannya kepada Allah setelah berusaha. Budi mengalami masalah dengan tawakal. Ia terlalu mengandalkan dirinya sendiri, melupakan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Ia kurang menyadari bahwa kesuksesannya adalah karunia dari Allah. Dah? Ada yang mau nyanggah? Ada yang mau bertanya? Sudah? Sudah cukup punya? Nanti ya? Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya siapa? Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirani Istawa dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut kelompok berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, pertanyaannya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kalian bagus juga. Semangat bagus, luar biasa. Semangat 25. 2025 lebih dari 45 semangat 2025 itu. Ya. Lagian diskusinya
hakikat mencintai Allah, kalau raja dan tawakal ya. Kepada Allah itu adalah cinta yang paling utama. Ya, jadi kita itu harus mencintai Allah dibanding dengan mencintai yang lainnya atau makhluknya Allah. Tapi kita juga harus mencintai makhluk Allah. Tapi yang paling inti supaya tidak ada rasa kecewa dalam hati, cinta kepada Allah. Berikutnya hakikat mencintai Allah. Nah ini kita baru mempelajari kitab yang tadi kalian bahas dalam perdiskusian. Hakikat mencintai Allah, cinta kepada Allah adalah inti dari iman atau iman yang pernah kalian pelajari di semester berikutnya. Pelajaran berikutnya ya, kita ada cabang-cabang iman yang ada 3 tes. Iman menurut lisan, iman menurut hati, iman menurut ya bilang batang pada badan. Saya ada 3 ya. Nah harus iman pada tengah. Terus ada dalam surat Al-Baqarah ayat 165 ini tentang apa? Tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah taat pada perintah Allah. Terus yang keduanya menjauhi larangannya, menjauhi yang dilarangnya oleh Allah, ya. Yang ketiga mengutamakan Allah di atas segala-galanya, ya. Jangan sampai mengutamakan hal-hal yang gaib tapi selain dari Allah. Itu dosa muslim. Pada manusia pun juga sama, ya. Terus berdoa dan berzikir kepadanya dengan penuh penghambaan. Kita itu menghamba pada Allah yang terus berdoa. Raja dan tawakal ada hubungannya kan? Tadi sudah kalian pelajari, ya. Terus ada nih tawakal. Tawakal itu tadi apa? Nah, tawakal itu adalah ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, lalu pasrahlah kepada Allah, serahkan hasilnya kepada Allah, berserah. Nah, berikutnya kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan tentang raja, tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala? Coba silakan dibaca, silakan disimpulkan. Yang keras suaranya, lantang suaranya. Kedengaran sama yang lain, Pak. Mencintai Allah adalah landasan utama dalam kehidupan seorang muslim. Khauf dan raja adalah 2 perasaan yang saling melengkapi dalam beribadah kepada Allah. Tawakal mengajarkan kita untuk selalu berusaha dan berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar. Ya, gitu ya. Jadi cinta kepada Allah itu hubungan dengan khauf, raja dan tawakal. Mencintai Allah itu apa? Ada landasan dalam kehidupan seorang muslim. Cinta kepada Allah. Orang yang bukan muslim tidak akan cinta kepada Allah, cintanya kepada batu, patung dan sebagainya. Terus kalau dan raja itu adalah penghambaan, pengharapan, ya, harapan dan rasa takutnya takut tidak diampuni, takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat dan sebagainya. Bukan takut sama Allah, ya. Bukan di sana takut sama Allah itu maksudnya bukan menjauhi Allah, rasa takut itu, tapi orang yang takut pada Allah itu semakin dekat ke Allah. Oke, ya. Itu dalam kesimpulan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua untuk dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian nanti bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah itu. Berikutnya adalah doa. Masih ada pelajaran yang berikutnya? Masih untuk pelajaran KWP. Hanya sekian saja. Diakhiri dengan doa majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.